Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas HK20A kelompok 6 akan memaparkan materi terkait perjanjian kerja bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Cika Aircheni, yang kedua Desi Fitria, yang ketiga Desi Lestari Lubis, yang keempat Mutiara Rengganis. Kali ini kami akan memaparkan materi terkait perjanjian kerja bersama atau biasa dikenal dengan sebutan PKB. Guna mempersingkat waktu, maka kami akan menjelaskan langsung ke materinya. Hal yang melatar belakangi perjanjian kerja bersama adalah agar terjaminnya kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi tenaga kerjanya, perusahaan mengadakan kesepakatan kerja bersama dengan serikat pekerja. Karena dengan kesepakatan antara serikat pekerja dengan perusahaan akan memberikan manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi perusahaan maupun serikat buruh khususnya buruh. Pembuatan PKB ini perlu mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai dasar nilai-nilai Pancasila, agar tidak terjadi perpecahan bagi kedua belah pihak. Sebelum digunakan istilah PKB, dikenal juga beberapa istilah lain seperti perjanjian perburuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan pengusaha dan majikan. Perjanjian kerja bersama. Dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerja atau buruh yang terikat dalam PKB ini adalah yang pertama, 1. Buruh yang menjadi anggota serikat. Kedua, pekerja atau buruh baru menjadi anggota serikat. Ketiga, pekerja atau buruh di perusahaan bersangkutan yang bukan merupakan anggota serikat. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh yang baru masuk perusahaan bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan perjanjian kerja dengan PKB. Dari segi istilah, untuk perjanjian kerja digunakan juga istilah persetujuan perburuhan, menurut Wirjono Projodikoro. Sedangkan PKB dari segi istilah perjanjian perburuhan, menurut Wirjono Projodikoro. Sedangkan menurut Subukti, persetujuan perburuhan kolektif. Sedangkan menurut konsepsi hubungan industrial Pancasila menyebutnya KKB atau kesepakatan kerja bersama. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut dengan perjanjian kerja bersama. Dari segi pengertian, perjanjian kerja adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha pemberi kerja termuat di dalamnya syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan dari segi pengertian PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat buruh atau pekerja atau beberapa serikat yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang termuat di dalam syarat, hak, dan kewajiban kedua pihak. Dari segi subjek, para pihak yang membuat perjanjian kerja dibuat oleh pekerja atau perseorangan dengan pihak pengusaha. Sedangkan PKB dari segi subjek atau para pihak yang membuatnya dibuat oleh serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Dari segi bentuk, perjanjian kerja dapat dibuat lisan ataupun tertulis. Sedangkan dari segi bentuk, PKB hanya dibuat dalam bentuk tertulis atau resmi. Dari segi jangka waktu, perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan juga waktu tidak tertentu atau karyawan tetap. Sedangkan dari jangka waktu, PKB dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan diperpanjang 1 kali paling lama 1 tahun. Selanjutnya yaitu hubungan antara PKB dengan perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian perburuhan atau PKB merupakan perjanjian induk dari perjanjian kerja. Yang kedua, perjanjian kerja tidak dapat mengesampingkan PKB, bahkan sebaliknya. Yang ketiga, ketentuan yang ada di dalam PKB secara otomatis beralih dalam isi perjanjian kerja yang dibuat.
Yang keempat, perjanjian perburuhan atau PKB merupakan jembatan untuk menuju perjanjian kerja yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cika Airiceni. Saya Cika Airiceni akan memaparkan tentang perundingan para pihak yang membuat PKB. PKB disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja yang terdaftar dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PKB hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Maka, subjeknya adalah pihak buruh atau pekerja diwakili serikat buruh atau beberapa serikat tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan dan pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Para pihak menyepakati tata tertib yang memuat. Pertama, pembuatan tata tertib. Yang kedua, susunan tim perundingan. Yang ketiga, lamanya masa perundingan. Yang keempat, materi perundingan. Yang kelima, tempat perundingan. Yang keenam, tata cara perundingan. Ketujuh, cara penyelesaian jika terjadi kebuntuan perundingan. Yang kedelapan, sahnya perundingan. Dan yang terakhir, 9, biaya perundingan. Perjanjian kerja bersama sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. Yang ketiga, nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Yang keempat, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kelima, hak dan kewajiban serikat buruh. Yang keenam, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Yang terakhir, ketujuh, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. Dalam hal perundingan, pembuatan PKB, salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. A. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota apabila lingkup pelakunya perjanjian kerja bersama hanya mencakup satu kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu B, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama lebih dari satu kabupaten atau kota di satu provinsi. Yang C, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi apabila lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama meliputi lebih dari satu provinsi. Kesimpulan, dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang perkumpulan memuat syarat-syarat kerja dan kewajiban kedua belah pihak. Poin yang kedua, antara perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama memiliki makna yang berbeda. Walaupun sebenarnya keduanya tentu memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB sendiri adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau beberapa kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, maka hal ini hanya berkaitan dengan satu pihak dan pihak lainnya. Dan PKB sebagai alat kontrol dalam pembuatan perjanjian kerja. Dan poin yang terakhir, pembuatan PKB dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. PKB hanya dapat dirundingkan dan disusun oleh serikat pekerja yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Contoh kasus dari perjanjian kerja bersama. Berikut contoh kasusnya. Pelanggar PKB PT Pos Indonesia digugat pekerja. Artikel ini terbit di Jakarta Bisnis 30 Oktober 2018. Ketua Serikat Pekerja PT Pos Indonesia atau SPPI Jaya Sentosa melayangkan gugatan terhadap manajemen PT Pos Indonesia atau Persero di Pengadilan Hubungan Industri.
PHI, Bandung, Jawa Barat. Gugatan tersebut didasarkan pada indikasi pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama atau PKB perusahaan oleh manajemen Pos Indonesia. Sengketa ini disidangkan di PHI Bandung, namun pihak Pos Indonesia tidak menghadiri persidangan. Akibatnya, pekerja Pos Indonesia dirugikan atas indikasi pelanggaran tersebut. Mediasi antara manajemen dengan serikat pekerja pernah diadakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja RI, namun tidak tercapai titik temunya. Pada tahun 2017, laba Pos Indonesia mencapai 355 miliar rupiah. Ironisnya, jasa produksi kepada pekerja tidak dibayarkan. Selain itu, proporsi uang transportasi seharusnya bisa adil, tapi ini kenyataannya tidak, ungkap Jaya. Dan juga peran pekerja Pos Indonesia vital, tetapi manajemen malah seolah memperlakukan pemenuhan hak kerja tanpa mengacu kepada aturan yang berlaku di perusahaan. Industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha tentu berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan ini tentu mengenai hak yang sudah ditetapkan atau yang belum ditetapkan, baik di peraturan pengusahaan, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar bagi kedua belah pihak guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satunya seperti kasus yang di atas melalui pengadilan hubungan industrial. Tentu sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan hubungan industrial maka wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan blipet secara musyawarah agar mencapai mufakat. Namun yang disayangkan dalam kasus ini tentu perusahaan tidak boleh melanggar isi PKB, yang dimana PKB itu merupakan perundingan kedua belah pihak. PKB tentu memiliki tujuan tersendiri bagi perusahaan maupun pekerja. Salah satu tujuannya adalah menekankan apa saja yang menjadi hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha. Kedua hal ini berbanding lurus. Jika kewajiban sudah dilakukan, maka hak pun akan diterima. PKB juga bertujuan untuk membangun hubungan yang damai dalam perusahaan. Namun dalam PKB yang telah disepakati tentu tidak boleh adanya melanggar. Tentu PKB yang berlaku di perusahaan tersebut dianggap sebagai undang-undang yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Dan apabila dalam kasus di atas terbukti bersalah, bisa saja dikenakan sanksi administratif sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sanksi administratif ini bisa dilihat dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sanksi administratif yang dimaksud adalah teguran, memberikan batasan kegiatan usaha. Selain itu juga memberikan peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan. Sanksi administratif juga bisa berupa pencabutan izin dan penghentian sementara alat produksi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Maka dari itu kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.